zikir dan riyadhahnya. Udah, kita jalan istiqomah, rajin sholat waktunya. Udah, itu yang kita lakukan setiap hari. Waktunya kerja ya kerja. Jika ada waktu uzlah, kalau ada waktu kita lakukan uzlah. Terus lakukan istiqomah kan itu, dilatih. Pasti kita akan merasakan, insya Allah. Ya. Nanti Allah yang akan membimbing kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina, barang siapa sungguh-sungguh kata Allah. Fina ing dalam oleh suluk nang Gusti Allah, mendekat kepada Allah, ibadah taqarrub ila Allah dengan cara memperbanyak zikir. Ada waktu kita zikiri terus, hati kita getarkan dengan lafaz Allah. Sambil sertakan zikir sirrul asrarnya, sambil belanja ke pasar, sambil nyuci, sambil bersih-bersih, sambil kerja di tempat kerja. Terus tanamkan rasa kesadaran, ini Allah yang menggerakkan saya. Saya bisa bekerja nyampe di tempat kerja ini Allah. Yang menggerakkan saya ini Allah. Itu zikir sirrul asrarnya di situ. Ya. Nanti panjenengan pulang kerja dalam perjalanan, terus tanamkan rasa, ini Allah yang menggerakkan saya. Pulang ke rumah, alhamdulillah, kasih saya kekuatan, kemampuan untuk ikhtiar, ya Allah. Ini adalah Engkau yang menggerakkan saya untuk ikhtiar, untuk berusaha, untuk bekerja. Terus tanamkan rasa kesadaran, keyakinan semacam itu. Nanti kita akan merasakan ketenangan, kebahagiaan. Yang semula biasanya kita itu tak sabar ya, biasanya itu kita nggak sabar. Sekarang udah mulai sabar, mulai menyadari. Kak Agung, terima kasih barakallahu jazakumullah. Itu tanda-tanda jalan zikir sirrul asrarnya. Itu tanda-tanda iman kita ada perkembangan, naik. Itu menandakan bahwasanya hati kita mulai terbuka, mulai bersih, tidak mati lagi. Hati ini mulai hidup. Kalau sudah ada perasaan yang demikian, itu bisa kita merasakan yang seperti itu kalau terus kita zikiri. Terutama zikir sirrul asrarnya itu, tanamkan terus rasa kesadaran. Jangan mendengarkan apa yang saya katakan ini, sambil mendengarkan ya, tanamkan rasa kesadaran, ini Allah yang menggerakkan saya, ini Allah. Sehingga saya bisa hadir di room ini, saya bisa istiqomah di sini, mengikuti ini. Ini Allah, bukan kekuatan saya, bukan keinginan saya. Jadi yang menggerakkan saya punya keinginan untuk bisa hadir di room ini Allah. Tanamkan rasa kesadaran, keyakinan semacam itu. Demikian pula ketika panjenengan melakukan sholat, wirid, zikir, sambil zikir, sambil wirid, sambil sholat, tanamkan itu kesadaran, keyakinan bahwa ini Allah yang menggerakkan saya untuk sholat, ini Allah. Ini saya tidak punya kemampuan, kekuatan. Saya bisa sholat, saya bisa zikir, wirid, membaca Al-Quran. Ini Allah yang menggerakkan saya. Ini Allah, ini bukan kekuatan saya. La haula wa la quwata illa billah. Terus itu panjenengan tanamkan rasa kesadaran, keyakinan semacam itu. Nanti panjenengan akan merasakan tenang. Sehingga masalah-masalah itu tidak ada, tidak terpikirkan. Tapi dengan sendirinya nanti tiba-tiba selesai semua permasalahannya. Tiba-tiba terselesaikan. Tidak kita rasa permasalahan itu tidak kita pikir. Tidak dirasa. Walaupun masih banyak masalah banyak. Belum selesai. Kayaknya ya. Tapi dengan sendirinya nanti. Itu masalah tidak akan kita pikir. Kalau terus kita sambungkan rohaniah kita ini kepada Allah dengan cara zikir sirrul asrarnya tadi itu. Tanamkan rasa kesadaran, iki Allah sing gerakno aku. Bangun tidur, iki Allah sing gerakno aku. Salat malam, iki Allah sing gerakno aku. Terus seperti itu, terus istiqomah. Ini akan merasakan nanti bagaimana rasanya hati ini tenang. Sehingga tidak ingat masalah. Walaupun tidak punya uang itu sabar, tenang. Tenangnya kenapa? Karena yakin kepada Allah. Yakin kepada Allah. Pasti
selesai semua permasalahan pasti selesai. Kita akan punya keyakinan semacam itu kalau hati kita udah tidak buta lagi, kalau mata hati kita sudah dapat memandang Allah, memandang ketentuan Allah. Kak Hana, barakallah jazakum ahsan jazak. Barakallah jazakum ahsan jazak. Terima kasih. Itu kalau kita betul-betul hati ini sudah tersambung kepada Allah, tidak ada rasa itu, rasa benci, rasa takut ke masalahnya nggak selesai. Tidak ada takut itu. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak takut ke masalahnya, ya, walaupun sedang dia itu dilanda masalah. Tapi tidak ada rasa khawatir, itu tidak ada. Khawatir itu takut. Ya. Takutnya, khawatirnya apa? Khawatir tidak selesai permasalahannya. Itu tidak ada nanti. Rasa semacam itu tidak ada. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya tidak resah, tidak gelisah. Tenang. Tenangnya kenapa? Karena yakin sama Allah. Pasti selesai. Karena yakin pasti ditolong Allah. Kita resah gelisah itu kan karena tidak yakin sama Allah. Seakan-akan kita sendiri yang akan menyelesaikan. Ya tidak bisa. Kita ini punya kemampuan apa? Wong kita bergerak. Saya ngomong, panjenengan ngomong. Ini yang gerak ini kan Allah. Kita ini tidak punya kemampuan, apalagi mau ngurusin masalah kita. Apalagi masalahnya besar. Kalau kita sendiri ya tidak akan mampu. Ya. Tapi kalau Allah, ya pasti selesai, pasti mampu. Wong yang ngasih masalah itu Allah. Yang ngasih jalan keluar tentunya ya Allah. Kapan? Ya sesuai dengan catatan. Catatannya sudah ada. Jadi orang yang iman dan Gusti Allah itu tidak resah, tidak gelisah, tidak takut karena yakin. Wis ono catatane. Kapan selesai permasalahanku sudah ada catatannya. Yakin, nyata dalam hatinya itu. Punya hutang. Itu benar-benar kelihatan. Ada jalan keluarnya pasti ada. Catatannya itu ada. Kapan aku iso nyaur utang itu iso. Ono catatannya kok ono. Kita yakin. Yang sakit, yang diuji dengan apapun ujiannya, akan tenang, hatinya itu akan tenang. Kenapa tenang? Karena yakin sama Allah, itu yakin. Mata hatiku kelihatan jelas. Ya. Yakin bener, nek memang udah dicatat sama Allah, kapan selesainya masalah saya ini. Sehingga dia santai, waktu kerja ya kerja, waktu ibadah ibadah. Fokus kepada apa yang dia lakukan. Tidak terbawa masalahnya itu. Karena benar-benar hati ini udah bersih. Hati ini tidak buta.